Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i ahli baitin Nabi SAW at-tahirin at-tayyibin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Hubabah Khadijah hafizahullah, Sayyidi Al-Habib Saggaf Baharun, Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis, Sayyidi Al-Habib Ja'far, Ustaz Aslam, Ustaz Hendri, Ustaz Ozi, beserta para asatiz, para santri semuanya, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rendang Padang. Sudah lama saya tausiah, baru ini ada 7.000 perempuan memandang. Ini bukan basa-basi, mohon maaf Habib Samih ini. Bukan basa-basi, memang 7.000 orang kali 2 berarti 14 bola mata. Itu memang baru kali ini. Inilah rasanya perempuan yang paling banyak. Untungnya ditemani oleh Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far dan para habaib. Apa kira-kira rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah 7.000 perempuan untuk dijaga oleh keluarga besar Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun? Lama saya pikir. Jadi kalau adik-adik melihat tadi lama saya termenung, itu salah satu yang saya pikirkan. Apa rahasianya Allah Ta'ala memberikan amanah besar ini? Ternyata kalau kita telusuri dulu Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun, kalau beliau tausiah, dia membawa kain panjang. Kalau di tempat itu tidak ada satir penutup, maka dia akan membuat penutup untuk memisahkan jamaah dari laki-laki dan perempuan. Sekarang banyak orang tidak peduli itu, mau laki-laki mau perempuan mau campur, karena majelis itu adalah majelis ilmu, majelis barakah, majelis yang akan diperlihatkan kepada Allah dan akan dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyat bihimur rahmah, haffat bihimul malaikah, wa dzakarahumullahu fiman indah. Bagaimana mungkin majlis itu akan turun rahmat, dikelilingi malaikat, dibanggakan kalau menyatu ikhtilat laki-laki dan perempuan? Maka Sayyidil Habib membawa kain panjangnya, lalu dia pisahkan laki-laki dan perempuan. Ketika satu sunnah itu dihidupkan, maka hari ini Allah ingin menunjukkan, hai Abdul Somad, kalau kau jaga amanah ini, maka sebagaimana aku dulu melihat hambaku ini menjaga amanah, inilah bukti yang ditunjukkan Allah. 7.000 santri berada hari ini, bukti dari ketulusan keluarga besar ini. Mudah-mudahan Allah menjaga, memelihara. Hari ini orang selalu berpikir tidak lagi percaya kepada balasan Allah, tidak lagi ada keyakinan tentang yang gaib. Maka apa yang kita bahas hari ini menguatkan hati saya pribadi, bil khusus yang menyampaikan dan yang mendengar. Walaupun nampaknya saya tidak sedang menceramahi para habaib, saya memuliakan para habaib. Habaib adalah guru-guru saya ingin dapat syafaat dari mereka ketika nanti menghadap Allah, menghadap Rasulullah. Saya juga tidak menceramahi adik-adik karena sudah penuh dengan bekal ilmu. Saya hanya ingin mencari-cari apa rahasia-rahasia yang tidak saya temukan kalau hanya saya melihat Habib Saggaf Baharun
hanya sekedar bertemu bertatap muka di kediaman Habib Novel di Solo, kami ketemu di Bekasi, tapi setelah datang kemari, maka ini adalah pelajaran yang ingin saya ambil. Bukan saya menggurui, tapi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya dapatkan ini bukan dari kitab, yang saya temukan ini bukan dari talaqi kepada guru, tapi pelajaran dari hidup yang tidak terbatas oleh ruang kelas, batas waktu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan itu semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini didengar oleh saudara-saudara kita, karena mereka juga menonton channel Taklim Ustadz Segap Baharun. Subscribe, like, share, and comment. Poin yang pertama, kalau Allah melihat orang ini bisa menjalankan amanah, maka Allah akan berikan amanah itu. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka begitu mereka mengatakan kami beriman lalu tidak kami uji? Diuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sabar diuji dengan penyakit, banyak orang yang sabar ketika diuji dengan kegagalan. Itu makanya di rumah sakit banyak orang bertasbih, tapi ketika sehat tasbihnya digantungkan ke mobil, tangannya megang handphone. Itu menunjukkan orang lebih ingat Allah ketika sedang sakit, ketika sedang sulit, ketika sedang bangkrut. Tapi ujian di atas itu semua adalah ujian tertinggi, ujian popularitas. Ketika kita sedang berceramah, dilihat orang banyak, turun, apalagi komen-komen itu, Masya Allah. Banyak yang menduga saya tidak baca komen karena saya tidak pernah komen. Saya baca itu komen. Saya nggak komen karena saya nggak tahu passwordnya. Passwordnya dipegang oleh admin. Saya nggak tahu kalau admin ini membalas mengatasnamakan Ustaz Abdul Somad. Jadi ketika mereka mengatakan nggak usah dikomen, Ustaz nggak baca, saya baca. Sesungguhnya Allah SWT sedang menguji, apalagi komen-komennya itu, mohon maaf Habib kalau keceplosan luar biasa. Komennya itu kadang yang di luar nalar manusia, apalagi kalau dia masuk ke DM. Maka saya usahakan halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka, orang yang tidak tahu hakikat dirinya. Kalau kita sadar kita akan jahat dengan medsos ini, maka kita serahkan passwordnya ke admin, maka kita tinggal minta, nanti selesai acara minta fotonya, pilih mana yang tepat, admin yang mengupload, lalu kemudian kita tinggal lihat berapa like-nya, berapa dislike-nya. Tapi like yang paling terpenting adalah like dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini di like oleh para malaikat. Karena kalau cerita masalah like manusia, berapa banyak peminum khamar, mohon maaf, pezina, pemabuk di like oleh manusia. Kalau buat katakan yang nonton tausiah, viewer, follower banyak, viewer pelaku maksiat lebih banyak. Kalau dikatakan tablik akbar di tanah lapang ribuan, yang tidak hadir puluhan ribu lagi. Maka sesungguhnya beban ke depan adalah jaga amanah yang diberikan Allah ini. Maka ke depan Allah akan berikan yang lebih besar. Contoh real nyatanya seperti yang terjadi di Darul Lughah wa Da'wah. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan mengambil pelajaran, insyaallah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sejak pertemuan kami di awal, belum pernah Habib Sagaf ini mau tangannya dicium. Saya heran, apa rahasianya? Dan selalu bicara, kalau ketemu dengan orang banyak, sayalah yang paling rendah di antara mereka. Dan itu beliau ulang-ulang. Cuman saya orangnya segan mau nanya. Saya kalau orang ngomong, saya dengar aja. Apalagi zaman sekarang kita kalau mau nanya takut. Nanti kalau kita nanya, kamu bertanya-tanya.
Jadi saya nggak nanya, saya diam, saya menunggu Allah bukakan. Ini sampai masanya nanti pasti Allah kasih tahu. Ini rahasia Habib Sagaf ini di mana? Tanpa saya minta, Habib Sagaf menunjukkan. Saya dibawa ke istana yang sangat megah. Saya dibawa masuk ke kamar. Saya dipertemukan dengan Syarifah Hubabah Khadijah. Ternyata inilah orang yang mendidik beliau. Dari mulai sholatnya sampai hari ini, sejak kecil, sejak masa awal akil balik, khatam Qur'annya, pendidikannya, doa-doanya, munajatnya. Oh, rahasianya di sini. Ternyata di balik pondok yang begini besar, di balik sosok seorang Habib, di balik karisma masyhurnya, di balik tawaduknya, ada seorang perempuan yang luar biasa mendoakan. Itulah mengapa adik-adik sekalian, kalau satu orang saja bisa menghadirkan begini, bayangkan kalau 7.000 ini seperti Syarifah Hubabah. Syarifah Hubabah Khadijah, saya yakin dan percaya kalau 7.000 ini punya anak 7, bayangkan 20 tahun akan datang berapa orang seperti Habib Sagaf Baharun yang akan lahir mencerahkan umat ini, insya Allah. Suara politik umat Islam hanya 30% survei. Lebih daripada itu kita tidak tahu kemana pergi suara itu. Ekonomi Islam sekarang hanya 7%. Jangan bangga dengan sensus mengatakan umat Islam 88-90%. Ekonominya hanya 7%. Yang lain kemana? Konvensional. Politiknya hanya 30%. Diperebutkan oleh banyak partai-partai. Yang ngaji di antara umat Islam ini, yang kenal dengan Habib, yang kenal dengan ulama, hanya 15%. Ustadz dapat data itu dari mana? Tadi ngobrol sama Habib. Jadi kalau mau memperbanyak angka ini ke depan, maka perbanyaklah ulama. Tapi ulama itu keluar dari mana? Sampai hari ini belum ada mesin yang mencetak ulama. Belum ada pabriknya ulama ini. Pabrik mobil ada, tapi pabrik yang mengeluarkan ulama belum ada. Pabrik ulama itu, maka datangi ulama itu, lihat rumahnya, cari rahasianya. Dan saya sudah menemukannya. Ternyata rahasianya ada pada ibu. Walaupun ayahnya seorang nabi, tapi kalau ibu kurang baik, apa yang terjadi? Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas perahu ayah. Apa kata dia? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari banjir ini. Dia sangka hujan itu sehari 2 hari, dia tidak tahu 40 hari 40 malam. Sampai BMKG pun tidak bisa menangkap berita itu. Tenggelam semua puncak bukit, sampai akhirnya anak itu tenggelam. Yang bangkit bukan jiwa kenabiannya, tapi jiwa kebapakannya, seorang ayah. Apa kata dia? Ya Rabbi inna bni min ahli. Itu anakku ya Allah. Malu dia untuk mengatakan tolong dia ya Allah, enggak. Dia hanya berkata inna bni min ahli. Itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Padahal ayahnya Nabi Lut. Ternyata anak itu Kan'an. Setelah cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh punya anak Kan'an. Mohon maaf, grogi karena dipandang 7.000 tadi, nyampe file Nuh masuk ke Lut jadinya. Nanti sebelum diupload diedit dulu. Takutnya nanti ada komen di bawah grogi nih. Setelah bercerita tentang Nabi Nuh, apa kata Allah ayat setelah itu? Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih
Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang indah. Tidak ada tanah yang lebih subur daripada tanah Indonesia. Gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa. Indah. Tapi ketika kita pergi ke Maroko, dari perjalanan ibu kota Maroko, bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah, bayda putih. Tulis Latinnya Casablanca, tulisan Latinnya Casablanca. Casa artinya putih, Casa artinya rumah, Blanca, blank, kosong, putih, tak ada warna. Casablanca, rumah putih. Dari Casablanca ke Rabat naik kereta api 2 jam, kanan kiri hanya tanah tandus yang mengeluarkan pohon kaktus. Tanah yang subur akan mengeluarkan bunga mawar yang indah dipandang, cantik, harum semerbak, luar biasa. Pohon kaktus buahnya anyep, bunganya tidak menarik, mau dicium hati-hati hidung kita bisa bengkak. Walaupun benihnya bagus, tapi kalau ditanam di tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang rusak. Tapi kalau tanahnya baik, ciri tanah yang baik 3M. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana hebatnya. Maka diantara kalau mau memperbaiki bangsa ini adalah perbaiki ibunya. Kalau ibunya baik, insya Allah anak-anak menjadi baik. Makanya kenapa bisa lahir Al-Amin? Al-Amin hanya dilahirkan oleh Aminah. Hanya Aminah lah yang melahirkan Al-Amin. Jadi kalau ada hari ini anak-anak yang tidak baik, lalu kemudian bapaknya mengatakan, kenapa anak kita tidak Al-Amin? Karena kau bukan Aminah. Alhamdulillah, semoga 7.000 hamba-hamba Allah yang solihah ini Aminah semua. Dari mana Ustaz tahu mereka Aminah? Tidak ada yang tampak dari tubuhnya kecuali hanya bola matanya. Yang lainnya dijaganya, dipeliharaannya. Dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya adalah amanah dari Allah. Dia yang menjaga amanah itu adalah Aminah. Maka hari ini kita pergi ke pasar. Orang kalau lihat buah-buahan di pinggir pasar terbuka, kena debu, kena panas, dia tidak mau beli. Dia pergi ke mall, dia cari buah-buahan yang ada dalam plastik, plastiknya di dalam etalase kaca, kacanya di dalam toko, tokonya dikunci di dalam mall, mallnya dikunci di dalam kota, kotanya diawasi oleh polisi dan tentara. Dia mau buah-buahan yang terjaga dan terpelihara. Tapi ketika manusia, dia mau yang terbuka. Logika berpikirnya bagaimana? Maka ketika ada seorang perempuan sarjana dari Yaman sedang presentasi ke Amerika, lalu kata orang Amerika melihat dia menutup tubuhnya, kata mereka, ini manusia primitif yang datang tidak tersentuh peradaban. Dengan tersenyum dia bertanya, lalu yang kamu maksud peradaban itu apa? Peradaban adalah yang terbuka. Lalu perempuan cerdas ini menunjukkan gambar monyet. Kalau begitu kalian kalah peradaban dengan ini, karena dia terbuka semuanya. Kecerdasan seorang perempuan dikirimkan sebagai ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang solihah ini tidak mengeluarkan, sampai-sampai apa kata Nabi SAW, dibacakannya ayat Al-Quran, Nabi bacakan, la takhda'na bil qaul. Bukan hanya sekedar rambutnya, kakinya, bajunya, pakaiannya, la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara dengan suara-suara. Makanya sebagian ulama mengatakan sautul mar'ati auratun, suara perempuan adalah aurat.
Gara-gara itulah banyak jamaah kalau bertanya tidak lagi mau bersuara dan menulis. Padahal ulama membahas sebegitu detail. Kalaulah suara perempuan itu aurat, bagaimana Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin mengajar? Tak mungkin ketika ditanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana hukumnya ketika perempuan rambutnya sedang dikepang ingin mandi, apakah mesti dibuka semua? Tak mungkin dia menjawab dengan logika akal. Dia menjawab. Lalu bagaimana korelasinya dengan ayat la takhda'na bil qaul, tidak boleh bersuara? Kenapa tidak boleh? Lanjutkan ayat itu, yatma'alladzi fi qalbihi marad. Tidak boleh bersuara sebab ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau dia dengar suara itu, dia langsung hang dan error. Jadi yang dimaksud suara di situ adalah suara yang mendayu-dayu, lemah gemulai. Makanya mana tahu ada orang salah sambung, suara masuk. Memang mesti dijawab apa adanya, dan kalau perlu tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Dalwa. Sekarang-kadang kalau telepon itu kan suaranya seperti di airport, di mall. Kenapa mesti suaranya itu? Akan berangkat pada jantung. Kenapa mesti dibuat-buat begitu? Kenapa tidak bersuara sebagaimana apa adanya saja? Orang barat begitu marah melihat eksploitasi alam. Mereka mengatakan tidak boleh eksploitasi binatang. Bahkan ada khusus yang membela hewan-hewan, membela tanam-tanaman, namanya green peace, green hijau, peace damai, hijau yang penuh dengan kedamaian. Tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh memotong pohon kayu, tapi mereka mengeksploitasi perempuan. Kalau ada iklan kulkas, ada perempuannya, masih logis, karena perempuan dengan kulkas tidak begitu jauh. Tapi perempuan dengan iklan minyak pesawat, apa hubungannya? Ketika perempuan hanya dijadikan sebagai pemegang payung untuk lomba motor gede, perempuan yang megang payung. Dan ketika Malaysia menjadi tuan rumah, Masya Allah, tabarakallah, negeri muslim yang memuliakan Islam sebagai dasar berkebangsaan, boleh menjadi tuan rumah. Tapi nanti kalau menang tidak boleh menyemprotkan khamar. Di mana-mana di tempat yang tidak menghormati ajaran Islam, kalau menang khamar disemprotkan. Ternyata ketika disemprotkan minuman bersoda tetap berbuih. Lalu kemudian perempuan yang memegang itu pakai baju kurung, baju Melayu. Disebut baju kurung, baju Melayu. Kenapa kurung? Karena tubuhnya terkurung. Tidak kelihatan lekuk tubuhnya. Baju kurung itu panjang saja. Dan pakai kerudung menutup aurat. Dan ternyata terjadi, terwujud, tanpa harus mengeksploitasi perempuan. Perempuan dalam Islam bukan tidak boleh beraktivitas. Tapi ini ayatnya jelas, Ustaz. Waqarna fi buyutikunna. Menetaplah kamu ke rumah. Betul. Tapi Al-Quran itu tidak boleh difahami tanpa melihat konteks pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi melihat Asma binti Abi Bakar membawa makanan onta di atas kepalanya. Nabi membantunya mengangkatkan dan membawanya pulang. Nabi tidak ada marah. Seandainya Nabi marah, ya Asma, jangan lakukan ini, berarti hadis qauli. Tapi Nabi membawa pulang menunjukkan hadis takriri. Kita tahu ada hadis fi'li, ada hadis qauli, ada hadis takriri. Persetujuan Nabi terhadap perbuatan Asma menunjukkan perempuan boleh beraktivitas. Itu dasar pengambilannya, kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, maka perempuan ada namanya polisi disebut wilayah Hisbah, yang sekarang mungkin kita mengenalnya istilah Satpol PP, untuk menjaga pasar kota Madinah. Dan yang menjadi ketua wilayah Hisbah saat itu adalah Ummu Syifa. Ummu Syifa adalah perempuan. Belum ada sampai hari ini dalam sejarah Ummu Syifa laki-laki.
menunjukkan bahwa perempuan boleh beraktivitas, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paling tidak ada 5 syarat. Yang pertama, ada izin dari suaminya. Saya yakin dan percaya adik-adik nanti akan menjadi anggota DPR RI, akan menjadi polisi, akan menjadi tentara, akan menjadi rektor, akan menjadi dokter spesialis, akan menjadi mujahidah fisabilillah. Tapi dia pasti akan izin suaminya, dan dia tidak akan marah, tidak memaksa, dan tidak menuntut, karena dia adalah alumni M3 3M. Lalu kemudian dia tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Alhamdulillah, untuk masuk kemari mesti ada fit and proper test. Banyak tamu di luar tapi tidak dibenarkan masuk. Saya pun sudah lama saya kenal dengan Habib Segaf, tapi baru kali ini saya dibenarkan Allah Ta'ala untuk masuk. Dulu waktu saya belum menikah nggak ada izin untuk masuk kemari. Setelah mata saya pandangan tunduk baru diizinkan masuk kemari. Tadbirullah, pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian la tusafiranna mar'atun illa ma'azi mahramin. Tak boleh dia musafir, samfar perjalanan tanpa ada mahramnya. Lalu kemudian la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dia tidak bersolek-solek jahiliyah. Sekarang Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, perempuan bersolek bukan untuk suaminya tapi untuk suami orang. Kalau untuk suaminya dia seperti mak lampir, tapi kalau dia mau keluar rumah, sulit untuk diungkapkan kata-kata. Bedaknya 2 inci. Maka banyak terjadi wajah putih, tangan hitam. Nauzubillah. Apa yang dilakukan ini hanya supaya dikagumi orang. Akhirnya terjadilah apa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la'anallahu al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat. Washimat, perempuan tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut. Ini alis atau bulu mata? Alis, mencabut alis, mencukur alis. Sekarang macam-macam. Dulu saya taunya sulam pakaian, sekarang sulam alis. Bahkan saya pun dicurigai orang, itu Ustadz tebal pakai sulam ya katanya. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi yang sudah bagus ciptaan Allah, diotak-atik. Dulu kita tahu kawat jemuran, sekarang kawat gigi. Dikasih warna-warni, hari Selasa ungu, hari Rabu pink, hari Kamis coklat. Apa ini yang terjadi sebenarnya? Kuku yang sudah bagus-bagus dirubah warnanya. Saya ketika masih mengajar di kampus Saidi El Habib, saya termasuk orang yang tidak hanya mengajar mata kuliah tapi memperhatikan semua akhlak pakaian. Ini gimana kalian pakai kutek? Ini nggak masuk air wudhu ini. Kutek ini kan plastik di atas kuku. Ustadz, ini bukan kutek. Apa itu? Ini black henna. Oh, saya tidak mengikuti perkembangan. Black henna-nya tak masalah, tapi kukunya panjang. Di atas black henna, di bawah black daki. Bisa begini. Kita di pondok diajarkan hari Jumat potong kuku. Kalau panjang air wudhu bisa tidak masuk ke kulit. Bahwa di balik kuku itu ada najis kotoran. Bertamu kita ke rumah orang, giliran makan, Masya Allah, tabarakallah, bakwan enak sekali. Ketika ditanya apa resepnya, ini. Nauzubillah. Di pondok pesantren terjaga semuanya, dari mulai kukunya, rambutnya, giginya. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bis-siwak, aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli shalah. Subuh bersiwak, zuhur bersiwak, asar bersiwak, maghrib bersiwak, isya bersiwak, tahajud bersiwak.
dan giginya hanya dilihat oleh mahramnya. Sekarang semuanya ditunjukkan kepada orang lain, hanya sekedar untuk dipuji, dikagumi. Wal mutafallijat wal mughayyirat lil husni, merubah ciptaan Allah hanya untuk lil husni. Dan ada sesuatu, kalau sudah sekali orang merubah ciptaan Allah pada tubuhnya, dia akan terus menerus, karena perbuatan setan. Wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kau yang paling cantik, kau yang paling hebat, kau yang paling nyentrik, kau yang paling. Akhirnya wajah itu isinya kresek semua. Operasi plastik, hidung plastik, dagu plastik, pipi plastik, bulu mata pun plastik, lentik bukan main, plastik. Ada orang bakar sampah, turun plastik semua. Ustaz Somad, ini ada namanya terapi lintah. Apa ini terapi lintah? Karena kalau kulit ini dibelah, disobek, nanti cacat Ustaz. Kenapa kulitnya mesti disobek? Karena bernanah. Kenapa bernanah? Karena dimasukkan silikon. Silikon tidak bisa diterima oleh kulit, akhirnya darah membusuk menjadi nanah. Kalau dibelah kulitnya rusak. Jadi cara nyedot nanah ini bisa keluar pakai jarum nggak bisa. Jadi bagaimana? Ditempelkanlah lintah. Adik-adik tahu lintah? Lintah, bukan yang naik ke darat. Kalau itu namanya lintah darat. Lintah ini ditempelkan ke hidung untuk menyedot nanah yang berubah sudah dari darah. Digantungkanlah 4-5 ekor lintah di hidung ini. Biasanya lintah kalau diletakkan, kalau ada orang yang darahnya kurang mengalir atau ada kudisnya karena banyak bakteri, ditempelkan lintah supaya disedotnya darah kotor itu. Lintah itu biasanya kalau sudah melekat, dia nggak akan copot. Tapi lintah yang ditempelkan ke hidung yang habis operasi plastik itu, baru nempel sebentar jatuh. Terjatuh. Kalau misalnya lintah itu diwawancarai, kata dia, aku nggak mau nih di sini. Bayangkan itu, bernanah semuanya. Bisa ditulis di www.google.com, kegagalan oplas. Artis-artis yang gagal oplas, operasi plastik. Kau cantik bukan karena plastikmu, kau cantik bukan karena kresekmu, kau cantik karena bekas tahajud, karena air wudhu. Tapi jangan terlalu pede, mana tahu nanti adik-adik lagi ngumpul sama teman-teman semua, ada yang nanya pas reuni akbar sudah 10 tahun berlalu tamat dari Darul Lughah wa Da'wah. Loh, kamu nggak tua-tua ya? Ini bekas wudhu. Jadi kau sangka kami ini tayamum semua? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memberikan. Setan mempermainkan halusinasi manusia, merasa dia lebih hebat, lebih sempurna. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Dia akan selalu berbisik, operasi lagi, terus lagi, obah lagi terus, sampai akhirnya hancur itu kepribadian, batinnya hancur, zahirnya rusak, durhaka kepada Allah, dan dia tidak akan menjadi apa-apa. Hari ini perempuan yang tidak terdidik dengan baik akan melahirkan anak keturunan. Bak kata pepatah orang Melayu, guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Bagaimana gurunya? Guru yang pertama, al-madrasatul ula. Habib Segaf hatam Quran pertama kali dengan Salat pertama kali dengan ibu. Makanya kalau kita tanya orang-orang sukses dalam amal ibadah, itu peran ibu luar biasa. Datanglah seorang anak, dibawa oleh bapaknya. Bapaknya minta anak ini dihukum. Ya Amiral Mu'minin Umar ibn al-Khattab, tolong hukum anak saya karena dia anak durhaka. Umar bin Khattab dengan penuh kebijaksanaannya bertanya, hai anak, ada yang mau disampaikan? Anak ini bertanya,
Kami sebagai anak ini punya hak tidak, Amirul Mukminin? Kata Umar, ya, kamu sebagai anak ada hak. Apa hak kami sebagai anak? Kata Umar bin Khattab, hak kamu 3. Yang pertama, kamu punya hak untuk punya ibu yang baik. Yang kedua, punya hak untuk nama yang baik. Yang ketiga, punya hak untuk makan yang baik. Kata si anak ini, aku tidak dapat 3-tiganya. Ibuku bukan perempuan yang baik, dan nama aku tidak baik. Anak itu dikasih nama Kumbang. Kumbang yang masuk merusak pohon kayu, suaranya. Dan aku tidak diberikan makanan yang baik. Apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab kepada si bapak? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alai. Kau sudah lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi sesungguhnya anak durhaka itu berawal dari ayah durhaka. Ini saya khawatir kalau ceramah ini didengar sama anak-anak kreatif yang suka buat sablon baju kaos, buat di belakangnya. Anak durhaka karena jawaban ada di depan. Bapak durhaka karena tidak memilihkan ibu yang baik. Dia sudah mencari ibu yang baik, dia tidak tahu ibu yang baik itu adalah ibu alumni 3M yang baik. WWSD CPR. Hah? WWSD CPR. WWSD CPR. Ini memang iklan ini dia setiap 15 menit sekali mesti diulang. Nampaknya apa yang saya sampaikan ini orang boleh menanggapinya, ini Ustaz Somad serius atau tidak. Nanti sampai masanya ketika dia punya anak, anaknya manjat-manjat dinding, mencakar-cakar, baru dia sadar, betul yang Ustaz katakan dulu. Dulu waktu aku kasih tahu, ente sangka aku bercanda. Sekarang baru ente rasakan, betul Ustaz Somad. Anak saya ini cakar-cakar, muka saya pun dicakarnya. Kenapa? Karena waktu hamil dulu ibunya dipilihkannya menyanyikan kucing garong. Garong itu kan perampok, kucing yang merampok, bukan kucing yang soleh. Lagu-lagu yang membuat maksiat dosa. Coba kalau ibunya dari pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, maka akan dibacakannya syair-syair dari matan-matan tajwid, sifzasana kam jada saksun qarsana bin tayyiban zidfitu qadda zaliman kalamuna labzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Semarah-marahnya dia, paling-paling dia akan bacakan tasrif doroba. Nah, marah-marah itu udah marah betul itu udah. Dorobanya sampai 14 kali udah. Enggak juga berhenti, pakainya fi'il mudhari. Begitu kalau dia marah. Andai dia marah, mangkel, dongkol, marahnya tetap doa karena dia tahu kalau sampai yang keluar dari mulutnya itu tidak baik, maka Allah kabulkan. Ya Juraij. Anak ini diam. Dipanggil lagi sama Nabi, ya Juraij, dipanggil oleh ibunya, wahai Juraij. Dia diam karena menurut dia lebih utama Allah daripada ibu. Panggilan yang ketiga, ya Juraij, dia tetap Allah lebih utama daripada ibu. Apa kata ibunya berdoa? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Padahal Juraij ahli ibadah, dia tinggal di Som'ah. Orang yang ahli ibadah tinggal di Som'ah tidak akan mungkin bertemu dengan wanita nakal, karena makanannya diantar, pakaiannya diantar, dia hanya beribadah saja. Tidak mungkin menurut logika akal matanya akan melihat wanita tunasusila. Tapi karena doa ibu terkabul, apa yang terjadi? Tak lama setelah itu tiba-tiba ada seorang perempuan pengembala kambing, maaf beribu maaf, dia hamil. Ditangkap sama masyarakat. Siapa yang menghamilimu? Perempuan itu berkata, Juraij. Lalu orang kampung mendatangi Som'ah, tempat ibadah Juraij. Mereka tarik Juraij keluar. Mereka ratakan tempat ibadah itu dengan tanah. Lalu kata mereka, kau memang jahat Juraij.
kau bertopeng sebagai ahli ibadah, ternyata kau berzina, mohon maaf, dengan perempuan ini. Mereka akan memenggal kepala Juraij. Kata Juraij, kalian boleh memotong kepalaku, tapi tunggu setelah anak ini lahir. Setelah anak itu lahir, lalu Juraij menusuk pusar anak itu dengan jari telunjuknya sambil bertanya, Man abuka? Who is your father? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing. Disitulah mereka bersimpuh sujud mencium kaki Juraij. Kami salah Juraij, karena yang bisa menusuk pusar hanya Nabi Isa alaihissalam dan wali-wali Allah. Ternyata wali Allah pun ketika durhaka akan gugur kewaliannya, apalagi cuman wali murid. Allah subhanahu wa ta'ala, seorang ibu walaupun salah, ngomongnya tetap diaminkan para malaikat. Maka ibu-ibu yang baik tidak akan mengatakan yang tak baik kepada anaknya. Andai dia marah betul, dia akan panggil, ya calon menteri pertanian, ya calon jenderal, dia minta. Sekarang perempuan kalau marah sedikit, anak setan. Mohon maaf Habib, saya begitulah. Jadi kadang banyak jamaah ini bertanya, kenapa lah anak saya ini seperti setan Pak Ustadz? Ibu dulu bilang gitu. Iya memang betul Pak Ustadz. Doa ibu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya carilah nama yang baik. Tempat kita ini yang paling tinggi ini adalah atap. Atap itu bahasa Arabnya saqfun. Orang yang ilmunya sampai ke atap, saqaf. Karena orang Indonesia susah menyebut saqaf, maka ditulis as-segaf. Saqaf, ilmu yang sampai ke atap. Dan doa itu dikabulkan Allah SWT. Diberi ibu yang solihah, mendapatkan nama yang baik, diberikan makanan yang baik. Makanan ini hati-hati. Satu piring nasi, saya nggak makan nasi Pak Ustadz, lontong. Satu piring lontong, enggak juga Pak Ustadz, terserahlah mau makan apa. Satu piring itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah akan masuk ke dalam jantung. Dari jantung menyembur naik ke atas otak. Dari jantung menyemburkan darah membawa oksigen naik ke otak. Makanya Allah menyebut otak, nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kazibatin, penipu, pembohong, pendusta. Khati'atin, pelaku dosa. Yang melakukan dosa kan tangan, yang melakukan dosa kan kaki, bukan otak. Otak memerintahkan mata, otak memerintahkan tangan, otak memerintahkan kaki. Jadi kalau ada tangan, kaki, mulut yang jahat, nakal, itu berasal dari otak, dan otak berasal dari darah, dari jantung, dan jantung berasal dari makanan. Makanya kata Nabi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah. Ibunya baik, namanya baik, makanannya baik. Inilah rahasia Ma'had Darul Lughah wad Da'wah. Ini yang akan kita jaga untuk generasi yang akan datang. Tadi saya mulai 7:30, sekarang jam 8:30 kurang 10. Ustaz Abdul Somad itu di mana-mana 60 menit sesuai yang tertulis di Dalwa Water. Kemarin Ustadz tausiah botol minumannya mereknya dicopot, nggak boleh ada. Tapi di Dalwa botolnya ada. Apapun yang perlu kita lakukan zaman ini membangkitkan ekonomi umat. Selama ini Ustaz Somad tausiah 600 ml, betul. Di Dalwa kenapa panjang? Anak buah naga. Saya hari ini tidak merasa sedang tablik akbar menggelegar. Saya hanyalah seorang Al-Fakir Abdul Somad yang sedang ngobrol, bercerita. Makanya kalau nanti ada komen atau orang cerita, Ustadz kemarin waktu di Dalwa itu kok enggak seperti biasanya ya. Yang pertama memang hari ini luar biasa, berhadapan dengan
pabrik ulama masa depan. Dan memang hari ini luar biasa. Habib Sagaf, Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far, 3 Habib. Jadi anak ini sekarang seperti kontes dacil, dai cilik yang sedang dinilai oleh para habaib. Doakan supaya Habib-Habib ini bermurah hati, dan yang menang akan masuk surga bersama kakek mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka jelas, nasabnya jelas, nasibnya jelas. Kita paling tidak, kalau nggak jelas nasib, nggak jelas nasab, paling nggak nasib kita perbaiki. Sudahlah, nggak jelas nasab, nasib nggak jelas. Terus masuk surga mau bawa apa? Alhamdulillah ibu-ibunya dididik oleh para habaib, dididik Hubabah. Doa beliau, saya datang jauh-jauh dari Pekanbaru Riau ke Jakarta 1 jam 30 menit, 90 menit, 100 kurang 10 menit. Dari Jakarta udah mau turun, diumumkan kepada seluruh penumpang yang akan ke Surabaya tidak turun, naik lagi. Nunggu, naik pesawat sampai kemari, lalu kemudian mampir ke Jombang ke tempat ibu mertua, lalu kemudian sampai kemari. Untuk apa? Untuk mengambil barokah. Dibacakan oleh Hubabah tadi Al-Fatihah. Kata Habib Sagaf, tolong bacakan untuk Ustaz Abdul Somad supaya dia sehat, karena Habib Sagaf sangat khawatir dengan saya, karena dilihatnya saya nggak gemuk-gemuk. Maka dari tadi makanan itu beliau kasih. Kata beliau, Ustaz Somad ini nggak gemuk ada 2 kemungkinan. Yang pertama sangat menjaga, yang kedua sangat menderita. Maka tadi makanan dikasih, Masya Allah, ada rawon, ada gulai putih, ada nasi kuning, lalu tempat beliau dikasih lagi minum. Saya pun waktu minum itu sulit untuk diungkapkan kata-kata, karena kata begitu miskin untuk mewakili rasa. Lalu kemudian sampai kemari, Masya Allah, tabarak. Di tempat-tempat lain kadang kita tahu siap pengajian, makanannya banyak, cuman nggak dibuka dan nggak dipersilakan. Kita pun segan. Di tempat Habib dipersilakan, diberi. Tadi berapa kali beliau nyuruh saya minum, Ustadz, minum itu minuman khas. Masya Allah, dalam hati saya, apakah santri begini juga? Rupanya betul, kantinnya Masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat semua. Apa kata Habib? Kita ingin menunjukkan pesantren tidak boleh dipandang sebelah mata. Pesantren bangunannya mesti bagus, makanannya mesti sehat. Ustaz Somad, tunggu dulu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu, tahan. Keluar tadi. Ustaz Somad, ini kampus laki-laki, ini kampus perempuan. Coba perhatikan di dinding-dindingnya, AC, masuk ke dalam, pintu gerbangnya tidak sembarangan orang mesti masuk. Baru sampai kemari, lantainya Masya Allah, tabarakallah. Andai tidak hujan, bagaimana bisa 7.000 orang menampung? Jangan heran nanti kalau Ustaz Somad sampai di sana, yang di depan tuh hanya sebagian lagi di atas sana, atas di atas juga, Masya Allah. Walaupun nampaknya Ustaz Abdul Somad yang tampil di sini, kamera tertuju ke Ustaz Abdul Somad, yang di samping Habib Sagaf bin Hasan Baharun Ustaz Abdul Somad, tapi boleh jadi Ustaz Abdul Somad masuk surga karena doa mereka yang ada di sana. Begitu cara mendoakan mereka yang di tangga sana. Begitu cara membahagiakan, membesarkan hati mereka. Insyaallah, tabarakallah. Saya sangat ingin punya anak perempuan. Anak saya pertama laki-laki, saya laki-laki. Adik saya laki-laki. Anak pertama laki-laki. Anak kedua laki-laki. Pernah diprank sama dokter. Selamat Ustadz, anaknya perempuan. Saya siapkan nama dari Maroko. Orang Maroko kalau ketemu, kaifa haluk, labas alik, jawabannya Mizyan. Mizyan artinya baik. Saya siapkanlah nama
perempuan yang baik, tak ada bandingannya. Mizyana Bella Nazira. Siap ini nama. Begitu lahir laki-laki. Tanya dokter. Kata Pak dokter, kata ibu dokter, dokter untuk perempuan mesti perempuan. Mudah-mudahan adik-adik nanti jadi dokter spesialis kandungan. Supaya jamaah yang selalu nanya ke saya, bolehkah memeriksakan istri ke dokter laki-laki? Saya bilang boleh kalau pilihannya dua, mati. Makanya dokter perempuan mesti diperbanyak. Lahir laki-laki. Kata bu dokter kemarin perempuan. Anak Ustadz pandai menyembunyikan sesuatu. Situlah saya paham. Makanya kalau saya ngasih nasihat tadi, itu sebenarnya saya sedang ngobrol-ngobrol dengan anak perempuan saya. Kata Ustadz anak perempuan, tapi tadi kok panggil adik? Tadi saya mau manggil anak atau adik, tapi mau manggil anak rasanya masih terlalu muda. Melihat perempuan, mereka adalah adik kita, mereka adalah anak kita, mereka adalah ibu kita, mereka adalah saudari kita. Maka kita tidak akan menganiaya dan menyia-nyiakan mereka. Di balik Nabi Musa alaihissalam ada seorang perempuan yang luar biasa, Yohanes namanya. Di balik Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang perempuan yang luar biasa, Umailah namanya. Di balik Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perempuan yang luar biasa, Aminah namanya. Dan ada satu perempuan yang disebut setelah nama Nabi langsung nama dia, Isa ibnu Maryam. Maryam luar biasa. Jangankan laki-laki yang datang kepadanya, malaikat yang datang kepada dia, apa kata dia? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah, wahai engkau anak muda, jangan kau dekati aku. Arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami kirimkan malaikat Jibril dalam bentuk anak muda yang ganteng luar biasa. Apa jawab Maryam ketika itu? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kau dekati aku. Allah jaga dia dengan penjagaan yang luar biasa. Sampai akhirnya ketika dia mengandung diuji Allah sesuai dengan sifat. Kalau sifatnya iffah, menjaga diri, diuji Allah dengan fitnah yang luar biasa. Maka dia tak tahan mendengar ucapan kata-kata yang luar biasa dari mereka di kota. Dia pun mengungsikan diri. Fa'aja'ahal makhadu, sampai akhirnya dia melahirkan anak. Lahirlah seorang anak yang luar biasa bernama Isa ibnu Maryam. Di balik nabi-nabi yang hebat, di balik wali-wali Allah, di balik para habaib yang gagah perkasa, ada perempuan-perempuan yang luar biasa. Begitu juga 20 tahun akan datang. Tahun 2032, 2042, 2052 akan lahir ulama-ulama pemimpin masa depan dari adik-adik yang luar biasa, insyaallah. Itulah agaknya yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.